Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita akan melanjutkan materi tentang database, ya, basis data. Sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa video ini akan menjelaskan tentang konsep relasional, konsep relasional. Kita akan membuat satu database sederhana, tentang kunjungan pasien, yang akan kita rancang. Basis datanya, mungkin basis datanya akan berbeda dengan yang kemarin. Ketika teman-teman menggunakan SQLite, menggunakan SQLite. Nanti akan saya lampirkan database-nya, teman-teman nanti tinggal di import. Nah, kali ini kita akan menggunakan SAMPP, fitur PHP MyAdmin-nya untuk menggunakan relational diagram, membuat diagram relasionalnya menggunakan SAMPP atau PHP MyAdmin. Untuk instalasi PHP MyAdmin, teman-teman nanti bisa dilihat di deskripsi video bagaimana cara menginstal SAMPP dan mengakses SAMPP. Nah, yang pertama teman-teman lakukan adalah membuat database baru, create database di sini, kemudian buat kunjungan, form kunjungan misalkan atau database kunjungan, kemudian create saja, maka muncul database kunjungan. Pastikan database kunjungan ini di select, diklik, sehingga di sini tertulis database yang dipilih adalah database kunjungan. Setelah itu klik import, choose file, kemudian klik yang form kunjungan, open, kemudian klik import. Nah, di database kunjungan teman-teman di sini terdiri dari 5 tabel, ada 5 tabel: dokter, jaminan, kunjungan, pasien, dan poli. Ini strukturnya seperti ini. Kemudian kita akan melihat tabel kunjungan, tabel kunjungan. Nah, tabel kunjungan di sini, tabel kunjungan di sini adalah terdiri dari 7 kolom: ID kunjungan, tanggal kunjungan, ID readme, jaminan, beli tujuan, dokter, keterangan, dan seterusnya, Nah, di dalam file yang saya kirimkan ada yang harus kita ubah, kita harus ubah. Pertama adalah ID kunjungan tetap primary key, dan ini adalah auto increment. Caranya gimana? Klik change, ada AI di sini, klik checklist, kemudian save. Kemudian tanggal kunjungan timestamp tidak perlu dirubah. Kemudian ID readme, ini harus integer, ini harus integer. Jaminan juga sama, ini harus integer. Kenapa? Karena jaminan kalau sudah menggunakan foreign key, dia harus integer, Jadi yang ada foreign key-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ini 4 ini dijadikan foreign key. Caranya gimana? Caranya adalah satu-satu diklik ini, kemudian klik index. Klik di sini, klik index, kayak gitu Nanti akan muncul di sini Nah, ini saya nanti akan muncul di sini indeksnya. Dia harus pastikan di sini yang 4 tadi terindeks ID readme, jaminan, beli tujuan, dokter. Poli tujuan kita rubah juga ini menjadi integer 11, save. Dokter juga sama, ini integer, save. Ini adalah tabel utama, tabel utama. Kemudian tabel rujukan
terdiri dari dokter, strukturnya seperti ini ya, integer auto increment. Jaminan strukturnya adalah integer, kemudian ini varchar. Pasien ini adalah strukturnya integer, varchar. Poli strukturnya adalah ini ya. Oke, nah selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah teman-teman klik database kunjungan, kita akan membuat designer ya, di bagian more designer. Nah ini sudah ada ya, kalau belum ada nanti tinggal gini ya, saya delete dulu ya. Nah kalau kan kosong ya, kosong. Nah save dulu, save page-nya dulu ya, nanti akan diminta save page-nya namanya apa gitu, bebas, silahkan klik OK. Nah perhatikan di sini database utamanya kunjungan, ini database utama primary, kemudian ada database rujukan ya atau reference. Nah 4 ini ya. Cara untuk menghubungkan adalah klik relationship yang ada ini sampai muncul ada select reference key-nya. Nah kita akan mulai dari ID RecMed ya. Nah jangan diklik dulu, dikliknya di sini pasien, mana pasien? Nah ini pasien. ID RecMed ini klik hubungkan dengan ID RecMed ini ya, ID RecMed ini ya. Ketik ini ada tulisan create relational foreign key on delete on update, jadi ada kondisi kalau dihapus bagaimana, kalau diupdate bagaimana. Ada 4 macam: cascade, set null, no action, restrict. Maksudnya apa? Cascade itu kalau kita rubah di tabel utama ya, kalau on delete ya, kalau on delete kita hapus di tabel utama, maka data yang ada di reference key itu akan kehapus juga, maka kita tidak menghendaki itu ya, maka jangan pilih cascade. Kalau set null nanti di reference jadi 0, no action tidak akan berubah di sini ya, restrict ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dihapus ya, baik di sini maupun di sini. Nah on delete maka kita klik no action, tapi on update kita klik cascade, klik OK. Nah tip ya, lanjut ya, create relationship, jaminan on delete no action, ininya adalah no action juga. Kenapa? Karena nggak perlu dirubah, ini cuma 2, klik OK. Create relationship lagi, dokter dengan dokter. On delete ini no action, on update no action. Yang terakhir create relationship poli tujuan ya. Kembali cancel, create relationship, ini reference key-nya nih, foreign key-nya di sini, poli tujuan. On delete no action, ini cascade, klik OK. Maaf, sorry. Yang relationship ini bukan ini ya, kita ulangi. Create relationship poli tujuan, action, klik OK. Nah sudah selesai semua relasionalnya, kita klik di bagian tabel kunjungan, klik insert. Nah ini akan muncul nih ID kunjungan, ini nggak perlu ya, karena auto increment, ini nggak perlu karena timestamp. ID RecMed nanti akan muncul seperti ini, tinggal dipilih saja, set. Jaminan, nah seperti ini, ini dokternya siapa,
berhadiah. Nah, keterangan nanti catatan yang cetak bebas. Klik go. Maka akan muncul di sini ya, nih, ada sudah muncul di sini ID kunjungan, ada rekmed, jaminan 2 ketujuan. Nah, kita lihat di bagian pasien pasti akan. Nah, gimana kalau misalkan pasiennya akan kita hapus ya, kunjungan kita akan hapus ya, apakah si dokter dan seterusnya akan kehapus juga? Coba kita cek ya. Kita lihat, kalau misalkan ke-delete semua berarti ada yang salah di relasional. Klik OK. Nah, ini hapus ya. Di dokter tidak terhapus, di jaminan ada yang tidak terhapus, di pasien tidak terhapus, di poli tidak terhapus. Jadi sudah betul ya relasionalnya. Jadi kita bisa melanjutkan ke misi yang lain ya. Baik, itu caranya supaya teman-teman bisa membuat relational database sehingga bisa membuat formulir sederhana di dalam database. Nanti untuk formulir betulannya nanti akan ada di pertemuan selanjutnya atau di mata kuliah selanjutnya, yaitu pemrograman web. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.